Februari Maret. Ini pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul Langkah Update tentang judul mantan Rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Jadi itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sebenarnya Prof. Effendi itu tahu tidak direkam dan tahu tidak bahwa akan Anda sebarluaskan? Oh iya, Bang. Oke, tahu. Sangat tahu karena tapi pernyataannya berbeda. Yang ada di situ kan bukan hanya saya saja, ada alumni UGM juga 2 orang di sebelah kiri. Jadi Bang Rismon memang punya saksi-saksi bahwa saat itu Prof. Effendi tahu direkam, tahu akan disebarluaskan. Punya ya Bang? Iya, punya. Ada 2 orang yang ada di dalam video, ada 5-7 orang di belakang kamera. Sementara itu Universitas Gadjah Mada buka suara soal pernyataan mantan Rektor UGM Sofyan Effendi terkait keaslian ijazah Jokowi. Wakil Rektor UGM Aris Sujito mengatakan UGM sebagai institusi pendidikan sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. Meski menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya, UGM minta pihaknya tidak diseret ke ranah politik. Saya kira UGM itu sebagai institusi akademik dan dia sudah menjelaskan secara proporsional, dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik dan itu proporsional. Dan kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik. Yang alumni UGM yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, ayo bersuara. Kalau saya Profesor Ikhlasul Amal itu tahun 2002 S2 saya, Pak. 2002 ya? Ya, di UGM magisternya. Kalau S1-nya Profesor Ikhlasul Amal juga tahun 98. Oh iya. Jadi kalau nggak ditandatangan Prof. Ya, itu kawan. Itu kawan sepergaulan. Yang saya sangat sedih ya dan ironis, seorang yang bergelar profesor membuat suatu pernyataan. Ini mantan rektor loh, kalau nggak salah tahun 2002 sampai 2007. Ya. Memberikan pernyataan bahwa seolah-olah bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini bohong. Iya. Itulah kira-kira yang saya lihat testimoninya bersama temannya. Dengan kalau nggak salah itu dengan Pak Rismon juga ya. Nah, kemudian nggak berselang lama ditarik kembali. Ini ada apa? Dan ingat baik-baik, seketika sudah mengeluarkan testimoni yang didengarkan oleh ratusan juta manusia, kemudian dicabut kembali, tidak akan menghapus ya perbuatan dugaan pencemaran nama baik yang masuk ke arah pidana. Iya. Karena ini harkat martabat seseorang, apalagi ingat loh, ini mantan presiden loh. Iya. Ya orang kan terpecah. Orang sementara pernah saya baca juga, wah ini mantan rektor. Berarti ada benernya juga mencari tahu. Ternyata besoknya ya goyang juga ya. Iya. Nah, ada 2 lagi yang ingin saya laporkan, Prof. Pertama, berita bohong tentang jurusan teknologi kayu. Ini sedang dikonsep. Yang kedua, dugaan skripsi palsu. Jadi karena lokus deliktinya semuanya di UGM, maka kita laporkan di Polda DIY. Dan yang kita laporkan nanti dugaan skripsi palsu itu termasuk Rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Ya, memang teman-teman ini bukan settingan,
Bang Riki itu pernah nelpon saya, itu apaan tuh rektor kata, sampai protes juga sebelum dicabut. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Lah, saya ngomong sama Bung Fitra, ini ada apa tuh Prit? Kok seorang rektor kok bicara di depan publik seperti kayak gini? Profesor lagi. Profesor bukan merupakan wawasan seorang ilmuwan. Kok jadi seperti macam apa preman saya lihat caranya. Saya kan ngomong sama Bung Fitra tuh, akhirnya besok nggak berlaku, dicabut. Cabut dia. Lah ini dia, ini udah nggak bener nih. Oke, karena begini Bang, sebelum dicabut itu saya pernah melihat rilis dari UGM langsung, dari website UGM. UGM menyatakan bahwasannya perbuatan daripada Sopyan ini merupakan proses hukum yang akan diproses juga oleh mereka. Makanya setelah rilis itu saya melihat sudah ada pencabutan dari Sopyan ini gitu. Nah, apakah memang ini potensi pidananya ada bagi si Sopyan terkait dengan hal itu? Ini bukan hanya potensi saja, kemungkinannya itu besar sekali. Oh, tidak menggugurkan walaupun dia minta maaf. Tidak akan menggugurkan, namanya pencemaran nama baik. Dia udah mengeluarkan statement. Enak dong orang mengeluarkan statement. Pada saat dia mengeluarkan statement, ratusan juta membaca. Pada saat dia permohonan maaf, hanya 10.000 orang yang dengar. Sementara otak orang sudah terpecah. Dan ini tidak layak dan tidak pantas bagi seorang yang mempunyai ilmu tinggi. Kok membuat suatu statement yang sangat murahan. Kalau permainannya, menurut hemat saya memang negara harus hadir. Ingat loh, situasi sekarang di kondisi seperti ini jangan lagi dibuat pecah belah pola pemikiran masyarakat. Menurut hemat saya segera saja ditindaklanjuti. Itu yang paling pantas kita kira gitu. Ya, bahwa UGM yang sekarang itu merupakan keringat dari dosen-dosen pendahulu. Bukan sekarang itu, bukan keringatnya dosen-dosen sekarang. Oleh karena itu harus dihargai dong. Ya kan, Prof? Oke, pemirsa, Profesor Sofyan Effendi akan menceritakan segala hal tentang kondisi UGM saat ini, tentang apa kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, proses akademik yang beliau ketahui. Oke, Prof. Saya mulai dari mana ini, Prof? Alasan dia kemarin meminta maaf itu karena saya lihat ini biar tidak ada pertentangan, kegaduhan di masyarakat, dan saya memohon maaf, kata dia gitu kan. Jadi kan ini muncul spekulasi liar di tengah-tengah masyarakat, khususnya disorot juga oleh mantan Wakil Menteri Said Didu. Kata dia, ini jangan-jangan ada apa, ini ada tekanan atau apa lainnya gitu. Padahal kan dari Profesor Sopyan ini di dalam suratnya itu menyatakan agar menarik peredaran dan mencabut dari omongan-omongan yang dahulunya pernah ada di situ agar tidak disebarkan lagi. Nah, tanggapan Abang bahwasanya isu politisnya itu ini jangan-jangan ada tekanan gitu. Ini dari salah seorang mantan wamen gitu yang ngomong gitu. Lah ini kan biasa lah, ini kan istilahnya digoreng pokok permasalahan seperti itu kan. Jadi dia seolah-olah membuat suatu statement ke masyarakat supaya terpecah pola pikir, oh berarti ada tekanan politik atau dan lain sebagainya. Tapi kalau otaknya jernih berpikir, tidak akan mungkin seperti itu. Nah sekarang dia mengeluarkan statement supaya ditarik dari peredaran. Karena dia berpikir bahwa ini tidak akan dipublikasikan. Ini kan sudah ngomongan apa? Terus digoreng oleh yang menurut hemat saya lawan politik daripada Pak Jokowi. Ini kan sudah permainan semua. Ya, segera saja dia lakukan, tidak akan pernah menggugurkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik. Pak, kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Biasanya kosong, Prof. Ya kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya tugas. Menurut seorang Pak Riki Sitohang, ini kan beberapa hari lalu Pak Jokowi pernah bilang di balik persoalan ini ada agenda besar politik yang sedang dimainkan. Nah, ini message apa kira-kira seorang mantan presiden ngomong seperti itu? Nah, saya rasakan beliau kan seorang yang istilahnya punggawa politik lah, makanya beliau jadi presiden. Mungkin menurut hemat saya itu beliau sudah menakar bahwa pokok permasalahan tidak murni lagi masalah pidana. Karena saya lihat sudah digoreng sana, goreng di sini, dan orang-orang pelakunya
Yang memainkan peranan ini adalah orang-orang yang pernah di pemerintahan dan pernah menerima kue daripada beliau dan pernah mendapatkan dampak dari beliau. Nah ini sekarang bagaimana untuk menjatuhkan posisi daripada beliau, integritas dan kredibilitasnya sebagai orang mantan presiden. Dan saya lihat juga sudah mulai berdampak kepada putranya ya, wakil presiden sekarang. Ini kan permainan yang tidak elok lagi. Ya saya rasa satu langkah bijak Pak Jokowi harus mengambil langkah hukum itu. Nanti kita tinggal lihat aja langkah hukum yang sedang bergulir di Polda. Orang-orang yang terlibat di dalamnya ini harus segera diambil langkah tindakan hukum sesuai dengan aturan main yang berlaku. Jadi jangan lagi kita dipermainkan dengan pola pikir kayak gini. Mungkin kalau Pak Pitra dengan saya, karena kita mengerti dan memahami hukum, ya oke, kita bisa memilah-milah gitu. Tapi masyarakat yang awam hukum yang terbelah, terpecah pikirannya, jangan-jangan benar, jangan-jangan ini terpengaruh ya. Terpengaruh. Akibatnya kan pecah belah semua. Akibatnya apa? Instabilitas yang muncul. Sadar nggak oknum-oknum ini memperlakukan seperti ini untuk merusak tatanan bangsa ini? Ini yang perlu kita waspadai supaya jangan sampai terjadi lagi. Sesegera mungkin untuk diambil langkah-langkah tindakan hukum itu. Supaya jangan ada syawah-syangka lagi bagi orang-orang. Dari pihak kepolisian, ambil aja langkah siapa-siapa yang terlibat di dalamnya nih, segera saja diambil tindakan hukum. Skripsi-skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu, khususnya tahun 85, itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. Iya, betul. Mesin ketik, nggak seperti saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Berkaitan dengan pengakuan bekas mantan bekas mantan rektor ya di UGM itu nggak perlu mempunyai akibat hukum, implikasinya nggak ada. Jadi secara andai hukum. kan Pak Sofyan tidak mencabut pernyataannya pun itu sebenarnya nggak perlu direken. Nggak gitu, perlu Pak, ya? direken karena kan saya bilang tadi orang yang mendengar dari orang lain dia bukan saksi dalam undang-undang. Karena saksi dalam undang-undang dia harus mengetahui, dia harus merasakan dan dia harus benar-benar paham bahwa kejadian itu memang ada. Ini kan enggak. Dia hanya seperti itu. Seperti saya lihat juga kan dalam keterangannya seperti dia ambigu ya. Profesor ini ambigu ya, Profesor Sofyan ini ambigu. Ambigunya di mana? Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak selesai ya untuk menempuh S1-nya ya, karena pada saat itu dia baru sarjana muda sudah meninggalkan UGM. Tapi ada di sisi lain yang kalau kita perhatikan dari omongannya, dia bilang sudah membuat skripsi tapi tidak selesai. Nah, ini mana? Berarti kan antara satu dengan yang lain ini kan berbeda. Nah kalau kita melihat dalam konteks ini ya, mantan rektor ini nggak tahu kedudukan Pak Jokowi pada waktu itu. Sehingga menurut hukum tidak mempunyai implikasi apapun berkaitan dengan kasus masalah ini. Sehingga menurut saya, kalaupun tidak ada pernyataan, itu nggak perlu digubris keterangan-keterangan seperti itu. Kalau Pak Sofyan tidak mencabut gitu ya. Kalau tidak mencabut nggak perlu digubris. Dan di Amerika itu masih mesin ketik ya, Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, udah IBM elektrik itu ya, Prof ya. Karena seperti yang saya katakan tadi tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti atau sebagai saksi dalam konteks ini gitu ya. Apalagi kalau dia mempertegas bahwa dia memang salah dalam memberikan keterangan di media dan lain sebagainya, yaitu cukup fair menurut saya dalam konteks ini. Karena kenapa? Ya memang kenyataannya kan memang seperti itu gitu kan. Masa sih seorang rektor yang di zaman sekarang ya, dan produk yang dikeluarkan tahun 1985 dan dia menemukan memang ada data bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan dari UGM, dari Fakultas Kehutanan UGM. Kenapa mesti diragukan lagi? Kan nggak perlu dong dalam konteks ini gitu. Nah sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85 dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat Iya betul Mas. Ya dalam konteks yang memang kalau kita narasikan Pak Jokowi itu sebagai kepala negara ya atau sebagai orang yang pernah menjadi presiden itu maklum
karena dianggap punya kekuatan. Tapi jangan salah, ya. Masa sih seperti itu? Ya, kalau konteksnya memang ada penekanan harusnya, dan kalau memang pernyataan dia benar, kemudian ada penekanan, laporin dong. Orang ada Komnas HAM kok dalam hal ini, atau laporin kemana dia merasa diperdaya dalam persoalan ini, kan gitu kan? Ya, itu menurut saya nggak masuk akal lah. Ya, masa sih orang udah setua itu dan lain sebagainya, kita mau tekan-tekan, itu nggak mungkin. Dan nggak mungkin itu terjadi. Jadi ya pemirsa, sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun apa namanya ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi Prof tambahan? Ya, jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang. Iya. Itu nggak ada ijazah asli. Nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya. Berkaitan dengan masalah Rismond sudah melaporkan Pak Jokowi ke Polda Jogja, Ini kan menurut saya lucu. Karena kenapa? Yang mau dilaporkan di sana itu apa sih? Kan pasti sama dong yang udah dilakukan oleh Mabes Polri, yang udah dilaporkan ke Mabes Polri. Dan Mabes sudah menyatakan kok, ya, nggak ada Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, itu nggak ada, nggak terbukti, ya. Dan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu benar, asli, ya kan, sesuai dengan yang hasil gelar tadi. Nah, kalau itu dilaporkan kemudian ke Polda DIY, ya, itu menurut saya salah kaprah. Dan tentunya juga tidak menghalangi atau tidak menjadi efek berkaitan dengan laporan yang ada sekarang yang sudah naik kepada tingkat penyidikan. Jadi semua bisa berjalan, gitu kan. Ya, karena kenapa? Nggak punya efek apapun, gitu kan. Ya, kalau dia mau mencari untuk memperlambat, mau mencari alasan-alasan bagaimana supaya perkara ini nggak jalan, ya namanya juga orang usaha, kata orang Betawi kan. Namanya usaha, ya, dia lagi usaha kan, ini kan. Ya biarin aja gitu kan. Tapi polisi on the track, penegakan hukum harus dijalankan. Jadi nggak usah goyah. Nah, terkait menyangkut masalah Bitor, ini juga kan dilaporkan sudah oleh Pak Iman. Ini sebetulnya buat saya menarik ya. Menariknya kenapa? Ada di dalam ketentuan hukum acara, ya. Kalau ada dua laporan yang jenjang waktunya itu berbeda, ya, ini menarik. Karena kenapa? Kalau nanti misalnya dalam waktu dekat ini ada penetapan tersangka, itu kan sudah ada ketentuan tuh dalam hukum, ya kan? Sekian puluh hari itu harus sudah sampai ke kejaksaan. Terus sekian puluh hari jaksa harus sudah menentukan status lebih lanjut ya untuk P21 atau masih P19. Kalau kemudian 1 bulan ke depan, karena kita juga nggak mau nih berlama-lama dari pihak kejaksaan juga nanti, kita maulah jangan terlalu mencari-cari persoalan yang sifatnya nanti membuat celah kasus ini menjadi panjang lagi, menjadi rame lagi. Secepatnya lakukan. Kalau memang misalnya alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sudah cukup, ya, memang sudah memenuhi unsur tindak pidana, tetapkan selain tadi menjadi tersangka, kemudian tetapkan untuk menjadi P21 untuk segera disidangkan. Ijazah palsu memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya, dan itu loh di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya, Prof. Itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli. Nah, menariknya kenapa saya katakan tadi, kalau ini sudah P21, laporan Pak Iman ini baru masuk, berarti kan masih penyelidikan di sekarang ini kan. Nah, kita berharap selain nanti ada perkara yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi naik kepada tingkat penyidikan, ya kemudian ada fitnah yang memang ditujukan kepada Prof. Iman dalam kaitan ini yang dituduh membuat ijazahnya Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Ini kan ada kasus yang berbeda lagi, gitu kan. Jadi Pak Roy Suryo ini 3 persoalan kena, ya, pasal pokok, ya, dari tindak pidana pencemaran nama baik, membuat berita bohong, ya kan. Dan yang kedua itu yang pertama ya. Yang kedua kita ingat bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang sama
maka dia disebut sebagai residivis. Maka dia kena di pasal pokok dan pasal tambahan yang sepertiga tadi. Ditambah lagi dengan Prof. Paiman ya berkaitan dengan masalah ini, kan ini beda nih ceritanya nih. Ya kan nggak bisa digabungkan nih berkaitan masalah ini. Dia berdiri sendiri. Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan, Prof? Ya. Tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan, Prof? Dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Ya. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Ya. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong. Prof. Effendi ini kan udah berumur juga, terus kemudian masa jabatannya itu kan tidak menjadi rektor pada zamannya Bapak Insinyur Joko Widodo. Jadi dan ini ada pengarahan sebenarnya yang dia sendiri nggak menyangka bahwa kok bisa viral gitu loh. Nah, ini ada dua perkara sebenarnya yang bisa dijalankan ketika kemudian memang mau berperkara ya. Artinya ini udah terlanjur ngucap nih. Dengan ditarik pernyataan itu tidak menghilangkan satu tindak pidana loh. Tidak menghilangkan? Tidak menghilangkan satu tindak pidana. Justru membuktikan adanya tindak pidana di situ. Dengan surat ditariknya, berarti diakui benar ucapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengarahan yang dilakukan Dr. Rismond ya. Nah, pengarahan ini juga bisa dia berkeberatan. Karena kenapa? Tanpa seizin seorang Prof. Sofyan, itu diangkat, di-up, atau diedarkan. Nah, ini ada dua peristiwa loh. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, tetapi apakah mereka ini berkenan atau beliau berkenan untuk melakukan itu? Yang bisa keberatan adalah Pak Effendi. Terus yang kedua, tidak hanya Bapak Insinyur Joko Widodo dalam hal ini, keluarganya, saudaranya, ini bisa memperkarakan ini kepada Pak Sofyan. Kenapa? Sudah jelas. Ada ucapan, sudah di-up ke media, tersebar, dan kalau ada keberatan di sini oleh keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo, kena nih. Ini kena. Nah, yang otentik, satu lagi, yang otentik adalah pernyataan UGM. Kalau kita nyari, oh ini Puslap hanya identik, bukan otentik. Otentik itu pernyataan UGM, Mas. Mas Philip. Jadi gini Mbak Malaya, yang namanya otentik itu ada pada UGM. Itu tidak bisa ditawar lagi. Tapi UGM sendiri pun hanya memberikan pernyataan, tidak menunjukkan. Ada pernyataan itu, Mbak. Tetapi itu di kepolisian. Tertulisnya kan maksudnya ini kan? Tertulisnya kan? Kalau tertulisnya kan dia sudah di BAP. Pihak UGM itu sudah dilakukan pemeriksaan. Berarti di hadapan penyidik? Di hadapan penyidik. Kan nggak perlu masyarakat yang menyidik. Kan kalau gitu bubarin aja polisinya dong. Kalau masyarakat TPUA menjadi polisi, ya kan? Kita semua mau jadi polisi kan nggak bisa. Mesti sekolah dulu kita, daftar rapol, baru bisa jadi polisi. Kan begitu. Itu yang saya melihat, dan sekarang berhati-hatilah untuk mengungkapkan sesuatu narasi. Kenapa? Ada aturannya. Jika dilaporkan kena pasal apa? Ya itu ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kebohongan. Ya, kalau ada keuntungan di situ, 378. Penipuan dong. Mas Abzir, kan gitu. Kan dua yang bisa mempidanakan di sini. Pak Sofyan sendiri mempidanakan di-uploadnya video dia, itu bisa keberatan gitu loh. Berarti Rismond yang dilaporkan. Iya, bisa. Terus kemudian dia juga bisa dilaporkan. Iya, dilaporkan gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini dua perkara langsung dalam satu peristiwa yang terjadi saat wawancara. UGM sendiri bisa nggak menggugat? Ya, itu kembali kepada UGM. Ya kan, kembali kepada UGM sebagai lembaga. Saya rasa gini, UGM ini kan lembaga yang luar biasa menurut saya. Pencetak pemimpin di Republik ini. Itu kita harus akui. Banyak dirjen loh. Dirjen dari lulusan UGM loh itu. Dirjen itu kan eselon tertinggi dari ASN kan. Nah, beliau itu hebat-hebat loh. Nah, saya
saya tidak pernah percaya bahkan melihat UGM itu mau mengakomodir keinginan penguasa, kalau dianggap bahwa ini diakomodir oleh keinginan penguasa untuk merusak sistem dia sendiri. Itu hal yang nggak mungkin, Mas Philip. Kenapa saya bilang begitu? Ini UGM sejak tahun berapa udah berdiri, udah mencetak banyak gitu loh. Jadi jangan kita mengada-ngada. Saya menganggap ini halu nasional ini. Mereka seorang akademik loh, Bang. Akademisi mantan rektor loh, Bang. Bukan halu. Tetap saya bilang halu. Nggak bisa. Gimana? Kita harus cross check gitu loh. Kita harus cross check yang benar. Ini loh data administrasinya memang ada administrasi dan lain-lain sebagainya. Lihat dulu dong, jangan langsung ngobrol ini gini loh. Ini peristiwa hanya ngobrol warung kopi. Nah, kita nggak usah terlalu menanggapi sebenarnya. Tapi ya. direkam kan kemudian dipublikasikan yang kemudian ya itu yang membuat keberatan kan? Di beberapa pihak melihat ini ada penggiringan opini. Ya, beliau keberatan dong. Ya. Dia mencabut. Tetapi apakah peristiwa ini menghapus tindak pidana? Tidak. Pernyataan Profesor Sofyan Effendi ini menganulir ya. Kalau kita bicara menganulir, tadi udah sebutin VAR tadi. Nggak ada yang dianulir, jadi itu video-video itu udah terus berjalan ya. Tinggal dicek aja. Kalau sepak bola kosong-kosong masuk 1-0 kan ya. Nah, terus dianulir. Makanya tema tadi kan dianulir. Ini nggak dianulir. Video-video itu jalan terus kan. Sehingga kalaupun ada pernyataan yang beda, kalau saya anggap ini ada pernyataan beda dari Profesor Sofyan Effendi yang memang mengatakan ya beda dengan apa yang disebutkan dalam video itu. Saya tambahkan gini, kalau kita mau jujur melihat, ya jujur kita melihat ini, Bang Philip, ya, yang pertama adalah penggerudukan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo itu, itu intimidasi apa bukan? Itu dulu, datang ke rumah beliau, tangkap Jokowi dengan semangat berapi-api. Demokrasi, bukan pelanggaran hukum. Mengintimidasi seorang mantan presiden nomor 7 di Republik ini yang memiliki martabat putra terbaik bangsa ini dipilih oleh rakyat. Apakah itu bukan intimidasi? Intimidasi, Bang. Dan itu yang kami sayangkan betul-betul, bahwa segitunya mereka untuk tidak menghargai kelompok mereka. Tapi separuh dari bangsa ini yang memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai presiden ke-7, miris nggak melihat itu? Miris, Bang. Intimidasi, Bang. Habis itu ketika kita laporkan polisi, ya diskriminasi. Come on dong. Jangan berpikir cerdas lah bangsa ini. Ini kriminalisasi. Bukan diskriminasi. Ini diskriminasi, kriminalisasi itu yang yang mengagungkan selalu. Padahal yang mengintimidasi siapa? Jujur, mari kita berlaku jujur dengan kebenaran. Ya, ada pendukung Bapak Jokowi loh. Kami belum menggeruduk, ingat. Kami belum menggeruduk. Kenapa? Karena kami sadar, kami lebih besar cintanya daripada harus membuat anarkis. Termasuk para akademis juga yang pro banyak, Bang. Cuman kami berdiam, kami menyerahkan dengan kami karena kami percaya Republik ini taat dengan Panglima tertinggi hukum di Republik. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Prof. Kalau BSC. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Ini kan karena memang ini sudah mempengaruhi opini publik, bagaimanapun cerita daripada perkara ini, setengah masyarakat itu sudah terpengaruh dan sudah tergiring opini, artinya Roy Suryo CS memenangkan opini publik. Nah, pendapat dari seorang Ricky Sitohang yang dilaporkan itu salah satunya adalah penghasutan, pasal 160. Apakah pasal 160 ini penghasutan itu mengandung unsur provokasi sehingga munculnya demo-demo kepada rumah Pak Jokowi, dan apakah itu dia sifatnya delik material dan formil
Yang kata mereka itu harus terjadi dulu demonstrasinya gitu. Tapi mereka tidak melihat sudah ada demonstrasi di rumah Pak Jokowi. Nah, terus dari perspektif mereka juga bahwasanya pasal 160 KUH pidana itu sifatnya kumulatif gitu loh. Harus terpenuhi semuanya gitu, bukan pilihan. Karena di sini disebutkan bunyi pasal 160 itu yaitu barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa, ada lagi atau tidak menaati perintah undang-undang, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 4.500.000. Dari pandangan seorang mantan Karwasidik, apakah ini kumulatif atau alternatif? Karena versi mereka itu adalah kumulatif gitu. Makanya coba kita berpikir jernih ya. Kalau di dalam pasal kalau saya bilang atau berarti kan tema kan kalau nggak ini ya itu kan gitu. Yang mana mungkin kumulatif? Kalau kumulatif dikatakan pasal sekian dan pasal sekian dan pasal sekian. Iya, harus terpenuhi semuanya. Kalau ini udah jelas bukan kumulatif, alternatif namanya ini. Tolong cermati hukum dengan baik lah. Kok nggak bisa membaca dalam bahasa logika hukum aja? Itu kalau amatir yang bicara gitu. Ya kan kacau jadinya. Makanya kalau nggak pasal sekian, sekian. Kalau nggak ini. Itu harus kumulatif mana mungkin. Kalau nggak pasal sekian kena, ya pasal sekian yang kena. Benar. Jadi kesimpulannya ini adalah alternatif, bukan kumulatif. Ini yang sekarang digoreng oleh orang-orang tertentu sehingga membuat seolah-olah bahwa ini masih sumir. Ini masih belum kumulatif, mesti ada demo besar-besaran ataupun ada kumpulan massa yang besar. Sudah kelihatan dampaknya baru kumulatif. Ya nggak begitu. Pola berpikir itu harus betul-betul komprehensif gitu loh. Jadi saya baca itu ketawa juga saya. Ini belajar hukumnya di mana nih Pak Pitra? Makanya gitu. Bersalah-salahan terakhir calon TSK gitu. Makanya saya lihat juga Pak Pitra tuh waktu di iNews tuh ya senyum-senyum aja saya. Waduh adik saya jadi keroyok nggak jelas nih saya bilang kan gitu. Kira gitu Pak Pitra tuh. Dan memang udah salah ngotot lagi. Udah salah ngotot. Yang di ngotot kan nggak jelas pula lagi kan. Gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Karena teman-teman ya, kita harus pahami bagi yang kurang memahami hukum ataupun bukan latar belakang hukum, karena saya juga kandidat doktor nih di Unisba ya. Kumulatif dan alternatif itu ada 2 hal yang berbeda. Karena di dalam pasal 160 KUH pidana itu teman ada 3 kata ataunya. Atau itu adalah pilihan. Bisa ini, bisa ini. Lain cerita kalau dan penghubung dia harus terpenuhi dulu unsur pasalnya semuanya. Nah, tapi kalau atau penyidik bisa memilih mana atau mana nih yang saya pilih. Perintah undang-undang dia tidak laksanakan atau perintah penguasa. Di situ pengasutannya kan itu. Nah, itu tadi yang kita bahas karena dari tim kuasa hukum mereka beberapa waktu lalu mengatakan pasal 160 itu adalah kumulatif, harus terpenuhi semuanya. Kata enggak. Itulah tadi Pak Jenderal sudah jelaskan, kata atau itulah yang pemisahnya, ada pilihan alternatif. Kita mau pakai yang mana gitu. Oke, Pak Jenderal. Jadi ini kan untuk edukasi juga ke masyarakat, biar kita juga cerdas hukum gitu loh. Bukan malah berarti kita telan mentah-mentah, oh gitu tuh gitu kan. Sehingga ini mempengaruhi opini masyarakat. Nah, di satu sisi mereka tidak mengakui perbuatannya, mencemarkan Pak Jokowi. Di satu sisi mereka menghakimi itu ijazah palsu. Sebenarnya menghakimi orang tanpa putusan pengadilan itu apakah diperkenankan oleh undang-undang? Kita langsung menjadi, "Oi, kau pencuri, kau maling," gitu. Boleh nggak ngomong gitu, menuduh orang seperti itu? Ya nggak bisa dong. Makanya undang-undang kita mengatur kan gitu. Makanya ada akibatnya karena kita telah membuat suatu perbuatan mengakibatkan kredibilitas, integritas seseorang itu jatuh.
Apakah dalam bentuk mencemarkan nama baiknya atau karena ujaran kebencian, makanya ada undang-undang yang mengatur itu. Jadi nggak ada itu bahwa saya itu tidak merasa mencemarkan nama baik dia. Kau belajar hukum di mana itu loh? Gitu loh. Kan ada undang-undang di KUHP juga ada, di undang-undang ITE juga ada. Karena dia berlindung karena peneliti mereka katanya. Apa hubungannya peneliti dengan hukum? Peneliti dikriminalisasi nih katanya gitu. Ya, kalau gitu kebal hukum aja kau. Tapi jangan di Indonesia gitu loh. Kok penelitinya di Australia gitu loh. Nah, kok teriaknya dari Australia. Kan nggak kena hukum Indonesia. Atau di Konoha. Kalau di Indonesia, patuhi itu. Seketika kau melakukan satu tindakan, baik itu secara voice dan berdampak kepada publik, itu sudah mengandung undang-undang. Kalau undang-undang itu kau langgar, berarti kau harus siap menerima konsekuensinya. Karena kan sudah diatur. Makanya ada 310, 311, Undang-Undang ITE, 27, 28, 35, dan lain sebagainya. Berlapis ya? Berlapis. Termasuk juga kalau sudah menyampai kepada negara, keluar Undang-Undang 1946 itu. Pasal 14, 15 mengakibatkan kegaduhan bagi masyarakat karena kebohongan publik itu. Dan mereka sudah diatur undang-undang itu. Makanya kita jangan sembarangan. Jangan sembarangan mencaci maki orang, apalagi tidak berdasar. Nah, ini kan menyangkut hak martabat daripada seseorang. Jadi kalau dia ngomong tadi gitu, kami tidak mencemarkan nama, kan di Konoha saja. Jangan di Indonesia, gitu loh kira-kira Bung Mitra. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi ini sangat menarik ya teman-teman, karena apa? Karena setelah naik sidik ini, ya, para tim terlapor ini sibuk mencari bukti. Sampai sekarang masih ada yang di DIY Yogyakarta, sampai katanya ketemu apa keraton sana, kaitannya apa dalam hukum kan gitu. Terus sampai ada yang buat laporan polisi terhadap Pak Jokowi kebohongan publik karena katanya ada pendistribusian penyebaran berita bohong. Tapi kalau nggak salah yang melapor ini, pertanyaannya pernah menyebarkan nggak itu kata-kata? Berarti kan dia melaporkan dirinya. Kalau dia melaporkan penyebaran berita bohong katanya di X-nya itu dia pernah posting itu nggak? Menurut Pak Jana, apakah itu melaporkan dirinya atau melaporkan Pak Jokowi? Kan nggak ada distribusi atau apa? Kalaupun kita mengikuti pemikiran dia gitu. Nah, sekarang kita kupas gini aja. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau? Saya sebut aja Rismond namanya. Ngapain saya susah-susah, dan faktanya secara hukum gitu kok. Cadas ini. Oh, saya kan nggak peduli, saya kan apa adanya aja gitu. Kan nyatanya mukanya yang kelihatan itu di Polda tuh jalan-jalan, ya, untuk melaporkan bahwa adanya suatu kebohongan atau seorang. Kebohongan yang mana? Ya kau yang membohongi dirimu sendiri, karena kau mendapatkan sumber yang tidak jelas. Sampai sekarang kok tidak jelas apa yang kau dapatkan itu. Yang kedua, dia melaporkan segala sesuatunya di Polda DIY. Maksudmu apa? Mabes Polri sudah menyatakan, sudah menyelesaikan permasalahannya. Apa berani Polda daerah Yogyakarta untuk berseberangan dengan Mabes Polri? Kan ini kan melaporkan segala sesuatu ke sana. Nah, ini kadang-kadang apa mau polisi mau dipecah belah juga kali ya, Pak? Jadi kesimpulannya, yang kau laporkan itu siapa? Kemudian yang kau katakan yang bohong itu siapa? Ya kamu yang membohongi dirimu sendiri, mencari apa vendor yang lain. Kalau saya bilang vendor yang lain aja gitu. Cari ini nggak dapat, cari ini. Korban lah satu Pak Sofyan kan. Tapi karena dibuat mungkin suatu publikasi yang ini, yang manis-manis, nggak sadar dia keluar bahasa tuh hancur. Nanti besok siapa lagi gitu loh. Makanya segera saja lah memang negara harus muncul, segera tindak lanjuti. Nah kita berkaitan dengan tadi permasalahan ini. Mungkin Pak Pitra juga kan tahu masalah Betor. Nah, apalagi yang satu ini. Menurut Pak Pitra apa? Jawab saya kembalikan ke Pak Pitra di sana sumber. Rio CS dan Bitor itu sudah pemeriksaan awal dan kita akan melanjutkan pemeriksaan pada minggu depan. 2 laporan pemerasan dan laporan pencemaran nama baik, penyebaran kebencian serta
penyebaran berita bohong ya. Sudah. Ini kita minta segera. Silakan Profesor menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Waltabas selaku pengacara saya. Hari ini pemeriksaan awal dengan laporan kita pada tanggal 12, yaitu penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Sedangkan yang terlapor adalah Roy Suryo, Rismon, kemudian Hermanto, dan Bambang Suryadi Bitor. Prof. Paiman itu juga menyangkut juga si Bitor ya, berarti kan? Ya, yang kita berkaitan dengan Bitor. Bitor kan ada hubungannya dengan Roy Suryo. Terutama Roy Suryo lah yang kita lihat kan. Karena dia yang memframing, wah benar dibuat di Pramuka dan lain sebagainya kan gitu kan. Betul. Dan itu dilaporkan, Bitor dilaporkan, Roy Suryo juga dilaporkan. Malah yang saya dengar tadi, ya barusan ini belum lama oleh pengacaranya, juga dituntut secara perdata gitu kan. Nah ini juga menurut saya jadi ambigu, kenapa ada laporan kok jadi ada tindak pidana gitu kan. Ini kan jadi menurut saya agak saya nggak ngerti. Ini pekerjaan pengacara, saya nggak bisa mencampuri di sini, nanti nggak enak juga persoalannya. Betul. Ya. Nah, berkaitan dengan masalah itu berarti selain tadi kena pasal pokok dalam perkara laporan Pak Jokowi dan teman-teman relawan, dan juga tentang residivisnya itu ya, sepertiga dari hukuman pokok ya. Terus kemudian juga ada laporan yang sekarang yang dilaporkan oleh Prof. Paiman ya. Jadi nanti begitu kalau memang betul-betul ini diminit secara baik ya kan, begitu keluar dia kena kasus ini. Gitu. Atau dia lagi kena kasus ini masih jalan persidangan, sudah ada penghukuman di sana, misalnya pengadilan sudah memvonis, ya kan, dia akan kena kasus ini. Jadi nggak bisa berhenti untuk Roy Suryo. Nah, tentunya laporan ini terpaksa kami lakukan karena teman-teman sedulur Jokowi di daerah-daerah itu sudah melakukan aksi ya, termasuk di Polda. Saat demo kemarin Pak Kapolda, Pak Kareto menemui. Nah, kami selaku orang yang yang dirugikan mengambil langkah ini agar tidak terjadi kegaduhan, maka kami melaporkan mereka ke jalur hukum. Ya, pasalnya tadi penyebaran berita bohong, kemudian penyebaran nama baik, fitnah, dan juga pemerasan khusus untuk Bambang Suryadi Bitor. Kami berharap melalui pengacara saya ini yang semalam juga sudah klarifikasi di News TV, mudah-mudahan rakyat bisa lebih paham bahwa sebenarnya kasus tuduhan ijazah Jokowi ini harusnya sudah tidak perlu diributkan lagi karena lembaga yang punya otoritas yaitu UGM sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, dan dari laporan mereka ke Barreskrim Polri sudah diberhentikan, sudah SP3, sehingga sebenarnya ijazah Jokowi jelas asli. Tapi kenapa sekarang malah membawa nama orang lain? Ya itu terpaksa karena saya dirugikan, maka saya laporkan melalui jalur hukum. Saya kira itu. Oke Pak, boleh dijelaskan mungkin bukti-bukti yang dibawa Sepakan saat melapor? Iya, satu yang pencemaran nama baik dan juga berita bohong, bukti-bukti video, kemudian berita online, kemudian juga saat mereka konversi pers tentang tuduhan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat, dicetak Paiman 1000%. Kemudian juga bukti transfer pemerasan. Ya, jadi si Bambang Bitor ini, khusus Bambang Bitor, minta 20 juta, kemudian hanya saya transfer 15 juta, kemudian kurang puas, dan besoknya membuat berita yang sangat mencengangkan, bukan menuduh saya lagi hanya menuduh mencetak ijazah Jokowi, tapi menuduh ijazah saya palsu dan juga profesor saya palsu. Nah ini sesuatu yang semakin banyak pasar berlapis yang nanti dikenakan oleh mereka. Artinya bisa terjadi dia menjadi tersangka di kasusnya yang laporannya Pak Jokowi, ya kan kalau laporannya Pak Jokowi misalnya kemudian dia menjabat hukuman katakan aja 8 tahun misalnya ya. Betul. Tapi karena dia residivis ya dapat sepertiga lagi di situ. Ya, betul. Kan? Itu. Bonus sepertiga lagi. Sepertiga. Nah, terus kemudian ada laporan Pak Paiman yang juga bawa si Roy Suryo ini. Ini berarti nanti ditambah lagi atau gimana, Pak? Enggak ditambah. Dia berdiri sendiri. Oh, berdiri. Jadi kan saya bilang tadi, habis divonis ini dia diadili dengan perkara yang berbeda gitu loh. Ya kan? Kalau memang kasus ini mau betul-betul dijalankan secara yuridis gitu kan, karena ini kan nggak bisa digabungkan
gitu kan, berdiri sendiri. Berdiri sendiri, ya betul. Cuma kan saya udah bilang kemarin, kalau kaitannya relawan dengan laporan Pak Jokowi itu bisa disatukan, ya kan? Karena untuk memberikan kepastian hukum, kita hormatilah langkah-langkah seperti itu. Tapi berkaitan dengan laporan Prof Paiman kepada Roy Suryo, Bitor itu mempunyai nuansa yang berbeda, nggak bisa digabungkan di sini, gitu. Nah ini kalau melihat situasi begitu ya, terus kemudian narasi dari pihak Roy Suryo itu gencar, itu memang kelihatannya kayak itu namanya juga usaha itu, Pak. Iya betul. Coba dong, ini kayak sudah dia nggak ingat juga ada dampak hukum loh dari persoalan-persoalan itu gitu kan. Ya. Makanya kan sebetulnya kalau mau diusilin juga ya kan, Prof itu juga kan bisa jadi persoalan kalau memang mau diusilin, tapi udahlah kita yang Prof Sofyan Effendi. Kalau kita mau usil juga kan itu merupakan udah pencemaran nama baik juga kan. Gitu loh, memberitakan sementara dia juga mengakui pada akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia kemukakan itu adalah salah. Gitu. Dan itu sudah nyebar. Yang berita-berita narasinya kan udah nyebar kan. Karena itu viral loh itu. Karena memang saya yakin itu penemuan itu ya dipiralkan sengaja gitu kan. Karena tadi kan usaha. Usaha. Oke, Prof, tadi kan sudah pemeriksaan awal, apa aja sih yang digarap? Ya, satu bukti-bukti, kemudian bukti pemerasan, saksi-saksi, kemudian juga substansi yang diadukan, yaitu pemberitaan berita bohong, kemudian juga pencemaran nama baik dan fitnah, dan juga pemerasan. Prof, setelah pemeriksaan awal ini kira-kira polisi masih butuh keterangan lain lagi atau bisa masuk ke keterangan terlapor? Ya, keterangan pelapor dan saksi. Ya, silakan. Jadi kan penyidik ya langsung menggelar 2 perkara. Nah, kemudian Profesor membawa transkrip pembicaraan dan fitnah tersebut. Nah, dan minggu depan sudah pemeriksaan saksi. Jadi intinya, kalau Pak Jokowi dituduh menggunakan, kalau Profesor dituduh membuat, mencetak, nah ini kelewatan nih. Kalau mereka sana main pistol-pistolan, ini granatnya nih. Nah, begitu marah, kenapa? Dasarnya karena ada laporan yang dihentikan di Baris Krim. SP3. Nah, 2 SP3, masih saja. Jadi Roy Suryo CS, Bitor ini sengaja membuat seolah-olah Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, mereka tidak memiliki bukti dan meminta Pak Jokowi yang membuktikannya. Nah, akhirnya dengan pemeriksaan 50 saksi dan berbagai macam saksi ahli, akhirnya kasus mereka dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ya mungkin dalam waktu dekat mereka akan tersangka dan akan memenuhi proses itu. Dalam kajian status hukum presiden sebagai terlapor, harusnya kita harus menghargai lembaga penegak hukum. Namanya presiden itu punya imunitas, apalagi Pak Jokowi bukan hanya sebagai mantan presiden, tapi ayah dari wakil presiden. Nah, tidak ada kaitannya dengan Profesor Paiman yang dituduh mencetak dan membuat itu. Ya, makanya seluruh orang yang terlibat di sini, termasuk rektor yang UGM yang lama yang asal mengikuti mau mereka, kalau bisa dilaporin juga dijadiin tersangka. Jadi Pak Kasmijo kepada wartawan CNN mengatakan Pak Jokowi itu pembohong. Nggak usah disensor langsung. Bukan dia satu-satunya. Oh, disensor oleh CNN, Prof. Dan kita berharap ya perkara yang sudah sedemikian cukup lama ini dan banyak menarik perhatian orang, secepatnya tetapkan tersangka, dan kalau memang alat bukti sudah memungkinkan mencukupi bahwa orang-orang tersebut ini Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangkanya, karena di dalam hukum hukuman di atas 4 tahun ya. Misalnya di atas 4 tahun itu 5 tahun, 6 tahun, ancaman hukumannya itu boleh ditahan. Jadi kita minta ya, karena ancaman hukuman sudah memenuhi syarat subjektif daripada penyidik, segera ditahan. Supaya hebohnya ini enggak terlalu berkepanjangan. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum juga kan. Jangan lagi nanti cawe-cawe lagi, ada cari lagi begini kan. Waduh, mau sampai kapan ini selesainya kan? Jadi kalau udah di dalam mungkin dia agak tenang. Kalau sekarang kan dia lagi cari. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu
Hidayat TV tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga. Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 ya, di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Itu mungkin akan kita bahas di segmen kedua, tapi kita ingin dalami dulu motivasi daripada para terlapor ini setelah naik sidik, baru mereka mencari bukti-bukti sampai ke DIY, sampai ke UGM, sampai ke Keraton, sampai ke Pasar Pramuka, sampai ke pojok Pasar Pramuka, sampai ke Jalan Pramuka. Jadi ini saya lihat adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum, gitu loh. Karena apa? Karena mereka sudah menghakimi Jokowi yang menuduh itu ijazah palsu, tapi mereka belum pegang buktinya. Ya kan? Pertanyaan saya adalah, ketika menghakimi orang, tapi kita tidak memiliki bukti sesuai dengan ketentuan hukum pidana, itu namanya apa? Nah, sekarang begini kita kembalikan lagi. Apa yang disampaikan oleh Pak Pitra itu sangat-sangat ironis ya. Iya. Sekarang seperti dikatakan tadi, mencari-cari pembenaran diri atas dugaan mereka sudah naik ke penyidikan. Kalau dan paling serunya, mereka mencari-cari pembenaran diri, yang mereka cari pembenaran menjadi korban semua, kayak Beto. Ya, dia jadi pahlawan kesiangan, dilaporin sekarang itu. Hancur kan? Ya, kayak si Sofyan mau jadi pahlawan kesiangan, minta maaf hari ini juga kan gitu. Artinya semuanya hancur. Dan lebih parah satu Pak Pitra. Justru nanti dengan permohonan maaf ini berarti ada kemungkinan ya. Berarti ini aktor intelektualnya dia. Bisa loh. Ya, ternyata ini itu. Iya, memang ini kan ada jadi pion dibikin. Siapa yang memainkan peran skenario kayak sutradara gitu loh. Mulai terlihat ini ya. Ada mulai muncul ya. Oh, berarti ini aktor intelektualnya membuat supaya gaduh itu gitu loh. Nah, sekarang dalam ilmu perang begini. Saya tahu sudah mau dibidik orang. Ini analoginya gitu ya. Saya tahu mau dibidik orang. Terus yang dibidik ini cerita, "Woi, aku ada di sini, aku ada di sini." Seharusnya dia kan siapkan saja pelurunya untuk mengantisipasi bidikan itu. Malah dia teriak-teriak publikasi dia, menunjukkan bahwa saya berada di sini, saya akan lakukan ini. Ya udah ditembak duluan. Nah, kasarnya seperti itu. Sekarang tugas dan tanggung jawabmu hadapi aja itu arena penyidikan tuh. Nggak usah kau cari pembenaran supaya dibela oleh publik. Semakin menunjukkan dangkalnya ilmu yang memiliki, semakin kelihatan bahwa karaktermu tuh sudah ada hal-hal tertentu yang akan kau lakukan kepada Pak Jokowi. Di baliknya itu apa? Kita sudah tahu. Pasti ada dampak-dampak ikutannya. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Ini hal yang menarik nih Pak Jenderal ya. Saya melihat katanya kan Rismon membuat laporan polisi di Polda DIY, tapi saya tidak melihat nomor LP di situ. Artinya kan berarti ini kalau nggak dugaan saya ini adalah Dumas. Apa yang membedakan antara Dumas dengan LP? Apakah karena memang tidak ada bukti makanya dibuat Dumas saya dulu pengaduan gitu? Yang membedakan itu apa? Karena saya lihat nggak ada terregister nomor LP, nomor sekian-sekian. Itu kan resmi. Emang ini gimana? Bung Fitra ini karena sudah sering seliuran di kantor polisi, jadi hafal semua dia. Jadi apa yang dikatakan Bung Fitra tuh sangat betul 100%. Oh gitu. Karena seorang Rismon tidak punya legal standing untuk melaporkan orang lain, itu berkali-kali saya katakan. Seseorang yang melaporkan dalam bentuk LP itu apabila dia merasakan, mengalami, dan timbul kerugian bagi diri dia. Makanya dilaporkanlah kepada polisi siapa pelakunya yang diduga sebagai pelaku. Kan gitu. Nah sekarang dia mau melaporkan apa? Itu kan Dumas. Dumas itu pun adalah nanti tugas dan tanggung jawab daripada penyidik untuk mencari benar nggak ini kira-kira. Kalau benar kemungkinan itu muncul LP tapi model A. Yang terjadi di Barreskrim ini itu kan Dumas juga. Makanya dulu saya katakan dibilang gelar perkara khusus, saya senyum. Menurut hemat saya bukan gelar perkara khusus itu. Ya, tapi ya sudahlah, untuk
menyenangkan orang-orang dibilang diangkat-angkat gelar perkara khusus. Kalau gelar perkara khusus itu adalah suatu peristiwa, kedua belah pihak ini tidak menerima suatu proses daripada perjalanannya. Dia minta untuk gelar khusus, saling membuktikan, saling mempertahankan. Nah kalau dia siapa? Merasa dirugikan nggak? Tapi ini kan cari-cari panggung aja nih. Tapi justru mereka sebaliknya ini loh, protes katanya yang melaporkan mereka ini tidak punya legal standing katanya. Pasal penghasutan itu harus punya legal standing, pasal ujaran kebencian juga itu harus punya legal standing. Mereka itu pelapor-pelapor kami itu ujaran kebencian yang katanya itu penyebaran berita bohong dan katanya itu antara namanya penghasutan. Mereka pelapor saya itu tidak punya legal standing katanya. Nah terus pertanyaannya, mereka melapor, yang pelapor yang lain nggak keberatan gitu. Lah, kan dibalik-balik tuh. Iya, ini gimana nih? Kalau dia bilang nggak punya legal standing, kamu apa? Iya, dia melapor dia kan gitu, ke Barreskrim sampai dihentikan. Nah, intinya sekarang begini. Kenapa tuh naik sidik? Satu, sudah jelas LP model B sudah jelas satu, yaitu kuasa hukum Pak Jokowi atas nama Pak Jokowi. Sudah pasti diplastik. Nah, yang saya katakan Dumas tadi, dilaporkan Dumas itu bila menemukan benang merahnya, Polri ataupun penyidik atau penyelidik akan mengeluarkan LP model A. Berdasarkan penyelidikannya menemukan ada benang merah, dugaan akan terjadi suatu tindak pidana. LP juga, tapi bukan dia. Nah kalau ini yang siapa ini? Yang si kuasa hukum daripada Pak Jokowi itu LP model B, karena Pak Jokowi merasakan akibat dampaknya kan? Merasakan dampaknya, keberadaannya, integritasnya, harga dirinya, martabatnya jatuh gara-gara ulah mereka. Kalau mereka waktu di Barreskrim pada saat itu menemukan benang merahnya, itu kemungkinan bisa naik LP model A. Tapi kan enggak, pada saat lidik ya, Dirtipidum sudah tidak menemukan, periksa 49 orang nggak ada benang merahnya, laboratorium forensik nggak ada benang merah, ya untuk sementara ya dihentikan dong. Tapi dia legal standing saya apa ya nggak ada. Saudara, pernyataannya viral yang menyebut ijazah Presiden ke-7 Jokowi palsu. Mantan Rektor UGM Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf. Sofyan menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui perbincangannya dengan Rismond dan sejumlah alumni UGM disiarkan langsung ke publik. Pasca videonya viral, Sofyan mengaku akan dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Jokowi lovers. Profesor kan? Dan saya sudah minta izin ke beliau untuk saya ceritakan. Karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Itu statement dari Profesor Sofyan Effendi dan ada videonya. Oke. Karena saya sebenarnya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sama UGM sih oke. Merasa terjebak nggak Pak Sofyan? Nggak dijebak, tapi kalau di frame oleh ada di framing omongan saya itu mungkin. Tapi saya nggak sadar. Pencinta Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan-pernyataan di live streaming itu. Sebelumnya dalam video yang disebarkan Rismond Syanipa dan Roy Suryo, Sofyan bercerita bahwa skripsi Jokowi tidak pernah diujikan karena IPK-nya tidak sampai 2,0. Hingga UGM tidak pernah mengeluarkan ijazah Jokowi. Sehingga Jokowi hanya disebut sarjana muda. Memberikan ke tim. Dalam surat tertanggal 17 Juli 2025, Sofyan menegaskan, pernyataan Rektor UGM Ova Emilia pada 11 Oktober 2022 tentang ijazah Jokowi sudah sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut.